Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Di siang hari ini aku mau ngajak kalian untuk bahas beberapa isu yang beredar di masyarakat. Kali ini aku mau bahas nyinyirin presiden di medsos dibui 4,5 tahun atau denda 200 juta. Setuju nggak sih sama pasal RKUHP yang ini? Rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. RKUHP ini sebenarnya sudah menjadi kontroversial sejak beberapa tahun lalu. Banyak dari masyarakat yang menolak pasal ataupun isi dari RKUHP ini, hingga menggerakkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Bahkan hingga saat ini dinilai masih menjadi perdebatan oleh berbagai kalangan praktisi dan juga pemerhati kebijakan pemerintah dan DPR. Pada tanggal 26 Mei 2022 telah dibahas naskah terakhir rancangan RKUHP. RKUHP terbaru antara Komisi 3 DPR dengan pemerintah yang rencananya akan diparipurnakan atau disahkan pada awal Juli 2022. Diketahui bahwa terdapat 14 pasal rancangan RKUHP yang disosialisasikan oleh pemerintah memang menjadi isu yang paling dominan terjadi di masyarakat saat ini. Berikut akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu nyinyirin presiden diancam dengan pidana penjara 4,5 tahun atau dengan denda 200 juta. Maksud nyinyirin di sini itu merujuk pada penyerangan kehormatan dan harkat dan martabat dari seorang presiden dan wakil presiden. Pasal penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden ini ada dalam pasal 218, 219, dan 220. Pasal 218 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat yang kedua yaitu berbunyi tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219 yaitu berbunyi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Ayat yang kedua, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden ataupun wakil presiden. Dari ketiga pasal tersebut, yang dimaksud yaitu penyerangan terhadap kehormatan presiden dan wapres bisa dipenjara maksimal 3,5 tahun bila penyerangan semacam itu dilakukan lewat media sosial atau menyebarkan via medsos ataupun salah satu bentuk teknologi informasi, maka ancamannya bisa 4,5 tahun penjara. Menurut kalian worth it nggak sih dengan pasal RKUHP yang ini? Kalau menurut aku sendiri, mungkin warga Indonesia sering sekali ya kayak nggak bisa menjaga ketikan ketika di media sosial. Menurut aku cukup efisien untuk mengurangi atau meminimalisir biar warga Indonesia itu tidak dipandang dengan suka menjudge orang, suka membuli orang. Oke, kali ini kita akan masuk pada pasal RKUHP kontroversial yang kedua, yaitu gelandangan diancam dengan denda 1 juta, di mana dituliskan tiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum bisa dikenai denda sebanyak 1 juta. Hal itu tertulis dalam pasal 432. Kemudian pasal RKUHP yang ketiga ini juga cukup kontroversial ya, yaitu prank dapat diancam denda 10 juta. Mungkin menjadi kontroversial karena mengingat
kreator YouTube di Indonesia kebanyakan memakai prank sebagai konten mereka. Jadi maksud dari pasal ini adalah kalian bisa melaporkan ketika kalian merasa dirugikan dengan prank tersebut, kalian merasa terganggu dengan prank tersebut. Sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing ya, menganggap baik atau buruk. Jadi itu tadi udah kita bahas sama-sama tentang isu-isu RKUHP yang lagi ramai dibicarakan di masyarakat. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.